Ibu dan Bapak, saya akan menyampaikan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 13 Desember 2020. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9 dan secara online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Mulia, Mulia Namanya, PKJ nomor 2.
kebaktian Minggu Advent ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang ditandai dengan penyalaan lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayatnya yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh-Nya, agar kita bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, kami sungguh merindukan kehadiran-Mu untuk menghibur kami,
untuk menguatkan kami, untuk menyatakan kasih dan berkat kepada kami, sehingga dari hari ke hari kami boleh mengalami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kuat dan diberkati Tuhan. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di balik semuanya itu kami masih seringkali melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, dan hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, dengan penuh sukacita mari kita menerima berita anugerah. Akan saya baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan,
Dalam segala keadaan kehidupan kami, Engkau hadir, Engkau mendampingi, Engkau menguatkan kami, dan biarlah kehadiran-Mu boleh membuat kami setia di dalam menanti saat-saat kedatangan-Mu yang kedua. Dan biarlah saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengerti dan kami mampu juga melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 27. Demikian saudara. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 dan seterusnya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang di situ ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah persidangan, seorang saksi bertugas untuk menyampaikan kebenaran, baik dengan cara berbicara, menunjukkan gambar, menunjukkan foto-foto, atau reka ulang, menyampaikan segala sesuatu yang benar-benar dia lihat dan juga benar-benar dia alami untuk sebuah peristiwa. Jemaat Tuhan, kesaksian seorang saksi tidak berguna jikalau dia mengatakan
sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak dia alami tentang sebuah peristiwa. Kesaksian tidak berguna ketika seorang saksi mengucapkan sebuah kesaksian palsu. Jemaat dikasih Tuhan, salah satu tugas panggilan gereja adalah bersaksi. Pertanyaan pertama, saudara, siapakah yang diutus untuk bersaksi? Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setiap orang yang sudah mengalami kebaikan, mengalami cinta kasih Kristus, maka dia diberi tugas untuk menyaksikan kebaikan dan cinta kasih Tuhan itu kepada semua orang. Lalu pertanyaan yang kedua, saudara, apa yang harus disaksikan? Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mengalami kebaikan Tuhan harus menyaksikan kebaikan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah dia alami, yang sedang dia alami dalam hidupnya kepada orang-orang sekitarnya. Dan mengapa, saudara, harus bersaksi? Orang Kristen atau orang percaya kepada Kristus bersaksi karena semua orang membutuhkan kebaikan Tuhan. Semua orang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Semua orang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, kalau setiap orang percaya kepada Kristus yang sudah mengalami kebaikan Tuhan harus bersaksi. Lalu bagaimana caranya kita bersaksi supaya kesaksian kita memberkati, supaya kesaksian kita membuat orang-orang sekitar kita juga merasakan dan mengalami cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Caranya, saudara, mari kita meneladani Yohanes Pembaptis. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, saudara, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang cinta kasih Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, saudara, di dalam bersaksi, Yohanes Pembaptis menyadari siapa dirinya. Bagi Yohanes Pembaptis, saudara, hidup semata-mata adalah kesempatan untuk menyampaikan, untuk menyaksikan kehendak, cinta kasih, karya Kristus yang sudah dia alami kepada setiap orang yang dia jumpai. Jadi, saudara, dimanapun Yohanes Pembaptis berada, dia selalu bersaksi tentang kebaikan dan karya Kristus kepada orang lain. Kemudian yang kedua, saudara, Yohanes Pembaptis tidak mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Dia mengatakan biarlah Tuhan Yesus yang semakin bertambah, Tuhan Yesus yang semakin dihormati, Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan, sementara dirinya tetap hanya sebagai seorang saksi. Saudara, walaupun ada kesempatan pada waktu itu ketika banyak orang bertanya, siapakah engkau? Dan ketika ada orang yang mendesak, engkaukah Mesias itu? Ada kesempatan bagi Yohanes Pembaptis untuk mengatakan, aku adalah Mesias itu. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan itu, saudara, maka langsung dia terkenal dan semua orang menganggap dia seorang Mesias dan seorang penyelamat itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak mempergunakan kesempatan itu. Dia tidak bohong. Dia tetap mengatakan, aku hanya seorang utusan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Yohanes Pembaptis menyadari siapa dirinya dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan.
Kemudian yang kedua, ia seorang yang setia. Dalam arti sungguh-sungguh terus-menerus berjuang untuk melaksanakan tugas yang sudah diembankan Tuhan kepadanya. Sungguh-sungguh dan terus-menerus bersaksi kepada semua orang tentang Mesias atau Kristus. Jemaat Tuhan, ia setia menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah ia alami dalam hidupnya. Mau berlelah-lelah, mau bersusah-susah, dan terus-menerus tanpa henti menyaksikan kebaikan Tuhan. Di dalam kesetiaannya, saudara, Yohanes Pembaptis menekankan betapa pentingnya kebaikan itu untuk dilakukan dan dialami setiap orang. Sehingga ia menekankan, bertobatlah, akuilah dosamu, dan dibaptislah, sehingga kebaikan-kebaikan karya Kristus akan kau alami dalam hidupmu. Kemudian saudara, semua itu dilakukan bukan dalam rangka kepentingan Yohanes Pembaptis sendiri, bukan dalam rangka kesenangannya sendiri, tetapi semua dilakukan dengan tujuan semua orang dapat mengalami kebaikan dan karya Kristus dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, biarlah kesaksian yang kita lakukan boleh kita lakukan dengan setia, boleh kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita berada, kepada siapapun, kita terus-menerus menyampaikan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyaksikan karya Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang sekitar kita pun, supaya anggota keluarga kita, supaya tetangga kita juga mengalami dan merasakan karya dan kebaikan Tuhan itu di sepanjang hidup mereka. Kita akan mengalami sukacita, orang lain pun juga akan mengalami sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang tua, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, malah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah kami menanti kedatangan-Mu yang kedua. Kami pun masih merasakan dan mengalami karya-Mu, pertolongan-Mu, dan cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami rindu Tuhan dimampukan untuk menyaksikan, untuk menyampaikan kebaikan dan cinta kasih-Mu itu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga mereka pun juga merasakan dan mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan, pilkada serentak sudah boleh berjalan, dan biarlah pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih boleh melaksanakan amanat rakyat, menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan dengan bijak, sehingga daerah-daerah yang dia pimpin boleh semakin maju dan semakin mampu mengatasi segala pergumulan, segala permasalahan yang dialami oleh daerah-daerah yang mereka pimpin. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi kami, keadaan kami. Kami terus berdoa dan berharap pandemi Corona ini segera berakhir dari kehidupan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Berdoa untuk masa Natal dan Tahun Baru, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan kehidupan kami, walaupun di tengah-tengah pandemi Corona, kami boleh mensyukuri berita Natal, berita kelahiran dan kehadiran dalam kehidupan kami. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kami sekeluarga tetap sehat. Berdoa bagi yang sakit, biarlah mereka juga Tuhan beri kekuatan untuk kesembuhan. Kami rindu bila anak-anak yang sedang dan telah mengakhiri ujian akhir semester, bila mereka tetap terus belajar dan belajar untuk meraih cita-cita mereka. Bila hasil ujian boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik. Berdoa bagi GKI Gondomono ya Tuhan, biarlah pelayanan tetap dilaksanakan, pelayanan tetap memberkati setiap anggota jemaat, dan biarlah kami tetap dimampukan Tuhan memakai talenta kami untuk melayani. Berkati gereja-gereja seluruh dunia, biarlah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran cinta kasih, saluran berkat bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, dengan rela hati kami datang membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan berkatilah, sehingga kami pun boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terus bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan melalui kata, perbuatan, dan karya kita dari hari ke sehari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Maranatha. Amin.